sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara tersebut dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk yang beragama selain Muslim bisa menyesuaikan. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta dimohon berdiri. Acara yang ketiga yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jogor pada Bapak Abdul Kafir TPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jogor, serta yang saya banggakan Ibu Kristiani Puji Astuti selaku calon guru penggerak angkatan 11. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Jogor. Kedua kalinya salawat beserta salam kita aturkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, nah di kesempatan hari ini kita akan mengikuti diseminasi hasil penerapan budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Kristiani Puji Astuti. Nah, nanti harapannya kita bisa mengikuti dengan baik, kemudian bisa mengambil pemahaman atas apa yang akan disampaikan terkait dengan materi budaya positif itu. Nah, kemarin Ibu Kristiani sudah menerapkannya bersama peserta didiknya dan akan dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Harapannya nanti kita bisa mengadopsi atau melakukan kegiatan yang serupa seperti apa yang telah dilakukan oleh Ibu Kristiani Puji Astuti terkait dengan
penerapan budaya positif gitu. Nah, memang harapannya nanti kita semuanya bisa melaksanakan atau menerapkan terkait dengan apa saja itu yang ada di materi budaya positif, sehingga semua peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di materi tersebut. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan. Semoga bisa mengambil pelajaran dan bisa kita terapkan di sekolah kita nantinya. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Kafir dan BD yang sudah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Kristiani Puji Astuti SPD. Dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan aksi nyata untuk modul D1.2 tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita SD Negeri 1 Jugun. Ringkasan 1. Mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Untuk pertama, hukuman. Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Aku sih setuju. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita akan membahas tentang 6 materi mendasar budaya positif. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. 6 segitiga restitusi. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya mau kita berkolaborasi. Saya minta 2 orang maju ke depan. Boleh cowok cewek, boleh cowok cowok. Oke, ya terima kasih Pak Sudi dan Pak Har. Siap. Pak Rika, gitu. Ya, seandainya, seumpamanya kita bayangkan ya Pak Sudi dan Pak Har. Pak Har mempunyai barang yang sangat berharga di tangan Pak Har. Bayangkan apa Pak itu barangnya? Dibayangkan, digenggam dengan sekuat tenaga. Tugasnya dari Pak Sudi adalah mengambil, bagaimana cara mengambil barang yang dibawa oleh Pak Har. Silahkan Pak. Kalau saya sih mudah sebenarnya, tapi harus ada alat yang lain, kerangkang. Jadi ini istilahnya tak kerangkang kan dicolok, ambil ukur-ukur. Ya maksudnya gimana? Merayu? Ya bisa dirayu. Bentar. Posisi saya itu orang yang murah hati atau yang pelit? Saya, bentar. Tergantung Bapak. Barang ini penting apa orang yang penting? Aku mau Sangat merayu. berharga dan penting di mata Pak Sangat Sudi. berharga.
Era berharga kan rasa beda yuk ngopo barang yang penting. Kan gitu logikanya nek barang itu penting, itu berarti saya mau merayu kan gitu. Yang penting apa? Repot-repot merayu. Betul saya dirayu dengan nyuwun mawon. Terus Dengan nyuwun mawon. Lama-lama. Apa itu? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Monggo kakak jenengan Pak. Apa itu? Apa itu? Apa siapa? Oh, kira-kira itu enak apa enggak ya? Tidak enak. Tidak enak. Enggak enak. Iya. Tapi kok kayak gitu? Pahit. Pahit. Gimana kalau itu saya tukar dengan 10.000? Ya, tidak boleh Pak. Masa 10.000 tidak boleh? Harganya mahal. Itu kan hanya permen 2, masa 10.000 tidak boleh? Boleh kantong. Ya, saya naikkan lagi 15.000. Oke, oh tenang sa. Lu masih tidak boleh? Tenang sa. Ini tak tariknya gratis kan ngobrol. Betul, nah, itu lah sesuai dengan Bahasa bahasa. tahunan aku kalau dosa aku tahu. Ini buat kelas satu ya. 50.000 tidak boleh. Buat kelas satu. Tidak dijual. Kalau saya paksa, aku jual tas kan ya? Aku berani. Tak jual tas. Gimana ini? Tapi Saya rebut. Tidak boleh. tak paling isi cuel mawon. Gak mau, gak boleh. Gak oleh. Ya, udah ya, akhirnya benar itu kita gitu. Terima kasih kepada Bapak. Ya, itu adalah contoh ilustrasi di mana Pak Har mempunyai barang yang sangat berharga. Pak Sudi ingin memintanya tetapi tidak bisa berhasil karena barang itu sangat berharga bagi Pak Har. Terus makna dari kepala tangan kita adalah apa? Kalau kita mengepal, bagaimana? Yang kedua, apabila kita menutup kepala tangan, mengapa? Dan kita tidak boleh buka tadi. Mau tidak boleh dibuka, harus dikepal terus dengan orang. Siapa yang memegang kendali? Tadi yang memegang kendali oleh kepala tangan Pak Har adalah diri kita sendiri. Slide selanjutnya. Perubahan kontrol atau paradigma teori ilustrasinya adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dari segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Sama kayak tadi, jangan dipaksa, tidak boleh dengan kekerasan ataupun itu hanya, tetapi Pak Har tidak bisa memberikannya. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Bagaimana itu menstimulus respon terhadap pendekatan teori kontrol itu tadi? Siapa yang memiliki kontrol terhadap genggaman tangan tadi? Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan.
Selanjutnya, disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, di sini ada 4. Yang pertama, tidak bisa mengontrol lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Antara lain diri sendiri yang bisa mengontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir memenangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas di sini yang mengontrol dan kita bagi menjadi makna disiplin. Perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi dan model berpikir, ada 5 posisi kontrol, dan realitas adalah 5 kebutuhan dasar. Apa makna kata disiplin? Kata disiplin pasti kita sering mendengar baik di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Makna kata disiplin berkonotasi yaitu Socrates atau Plato. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungan kuat adalah menghubungkan disiplin dengan kata tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita dihargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang diciptakan setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai pada setiap anak Indonesia itu sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Siapa yang tahu dengan profil pelajar Pancasila apa saja? Ya, monggo Pak. Makan roti manis. Makan roti manis. Lurus singkatan. Sebutkan Pak, jabarkan. Beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa. Tuhan yang Maha Esa. Berkebinekaan juga. Ya. Gotong royong. Ya. Kreatif, mandiri. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Dar. Ya, itu adalah profil dari pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Terus selanjutnya, yang kedua, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal ada faktor ketergantungan menurut Alif Com tahun 1993. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, dampak pemberian penghargaan. Yang pertama, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kedua, penghargaan bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas.
penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Hukuman atau konsekuensi. Ya, di sini ada beberapa tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari-hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari-hari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Jadi waktu itu dia tidak menggunakan sepatu warna hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, lanjut. Ya, kita bahas satu persatu. Hukuman, kata hukuman itu lebih ke tindakan yang kayak kasar gitu loh. Kalau konsekuensi itu sebagai akibat dari dia. Yang pertama, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, termasuk hukuman. Meminta murid untuk push up, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga termasuk konsekuensi. Disuruh tidak menggunakan sepatu seharian, berarti disuruh nyeker itu karena dia tidak membawa sepatu, termasuk hukuman. Mengelilingi lapangan basket itu termasuk konsekuensi karena dia terlambat 10 menit. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik ataupun hati di jangka waktu yang lama. Tadi suruh push up, mengelilingi lapangan basket, seperti itu. Anak membenci kedisiplinan, terus secara paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi yang pertama, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Anak stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan dan berbuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu. Terus sekarang ada identitas gagal dan identitas sukses dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang negatif, netral, dan positif, di mana hukuman biasanya itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu adalah positif. Ya, tadi hukuman bisa sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi
Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi untuk menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, itu untuk yang hukuman. Untuk yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti, itu untuk hukuman. Untuk yang konsekuensinya adalah murid akan dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat di dalam hukuman. Kalau di dalam konsekuensinya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk yang direstitusi adalah masalah terpecahkan. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nanti jadinya, tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Goodson tahun 2004. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seandainya ada anak atau peserta didik yang membuat kesalahan, jangan kita langsung hukum. Kita tanyakan dulu apa kesalahan dia, kenapa kok dia seperti itu, terus caranya itu bagaimana, apa yang harus kita laksanakan. Nanti kebelangannya kita akan belajar bersama-sama. Slide selanjutnya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apakah Bapak Ibu di kelas mempunyai keyakinan? Kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak? Pastinya sudah ada ya. Kita memiliki peraturan, contohnya menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Mengapa kok kita harus menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Terus juga ada lagi 3M waktu karena COVID kemarin, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, kenapa kita harus memiliki peraturan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, di sini ada budaya positif, ada peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan, lebih tinggi dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan atau keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat, ya. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas, kita menggunakan kata-kata yang positif. Contoh, apakah boleh kita membuat keyakinan kelas seperti ini? Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh. Yang benar adalah buanglah sampah di tempatnya. Lagi, dilarang mencoret-coret. Menulis di bukunya. Nah, silakan menggambar di buku dan gambar. Kita usahakan kalau kita membuat keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Jangan gurunya yang membuat diketeter, tetapi kita mendiskusikan kepada anak-anak. Inginnya bagaimana sih kesepakatan untuk kelas kita? Seperti itu. Selanjutnya, dan dilihat yuk. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kesepakatan kelas. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Di situ ada contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Itu adalah contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Selalu kembalikan buku ke dalam tempatnya, termasuk keyakinan kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Berganti atau menunggu giliran. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk di dalam poin tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Termasuk apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit termasuk menghormati orang lain. Selanjutnya, itu yang keempat, kebutuhan sebelumnya Mbak. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk mempertahankan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah contoh untuk kita bertahan hidup. Kalau kita hidup, pasti kalau kita sehat, ada rumah, dan juga memerlukan makan. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih yang gak suka kasih sayang? Pak Suci gak suka kasih sayang? Sukanya disayang. Kasih duit. Kasih duit, oke ya. Semua orang pasti suka kasih sayang dan rasa diterima. Tidak ada yang tidak suka. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan membutuhkan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung. Jadi dimanapun kita berada, pasti kita ingin kasih sayang dan rasa diterima. Tidak hanya di rumah, di sekolah, tetapi juga di lingkungan. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Siapa sih yang nggak butuh bebas? Free. Pak, alam ini. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu tergantung orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi anak-anak itu inginnya bebas, tidak ingin dikekang, apa maunya selalu dituruti, dimaui. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan atau kesenangan. Bagaimana? Pasti kita merasa sedih. Menghubungkan kebutuhan alam kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengajarkan hal yang disenangi. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kontrol yang pertama adalah penghukum. Guru harus berbuat bagaimana? Yang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kamu itu ya, nah seperti itu jangan ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas gue, titenono, nah seperti itu madam. Hasilnya bagaimana anak tersebut memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid berkata, biarkan saja. Nanti juga kalau sudah lupa ya lupa. Nanti ingat ya marah-marah lagi. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahan-kesalahan. Tadi karena dia dihukum, lari, masih biasa. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu? Tidak. Tidak pernah. Ya, sekali-sekali pernah. Sekali-kali pernah. Contohnya begini Mbak. Contohnya ya, misalnya kalau kamu tidak mau belajar, ini kan saya nggak biji kan Pak Guru. Sakar pengen Pak Guru bijinya gimana? Ayo, kalau kamu udah belajar, tak ancam ilmu jelek. Bisa juga kan begitu. Sekali-kali. Sekali-kali. Ada yang seperti itu selain dari Pak Sudi? Oh, itu untuk motivasi Bu. Itu sekali-kali nggak apa-apa. Artinya kan ketika memang ada ancaman seperti itu, nah, terus-terusan memang mau naik ambil paling hanya ancaman saja. Tapi kalau misalkan sekali-kali kemudian ada ketegasan Hanya sebagai motivasi. dengan tujuan motivasi, maka paling tidak ada efek kedepannya. Anak juga berpikir, kemudian fungsi mereka sebagai siswa yang tadi pagi saya sampaikan, yang mempunyai fungsi tanggung jawab yang dilakukan dengan baik. Untuk posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa Sampai Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres.
Hasilnya hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia luas. Murid melakukan, guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, Pak. Dampaknya merasa rendah hati. Jadi ya merasa bersalah. Jadi membuat orang merasa bersalah. Jadi kita itu ibaratnya seperti ini. Bagaimana kamu? Apakah kamu merasa bersalah? Saya pusing, stres, atau seperti itu ya. Terus kamu merasa bersalah. Jadi anaknya merasa bersalah. Kamu tadi ngapain? Jadi nadanya kita itu merendah. Kita itu tidak sebagai seorang yang lebih tua, lebih tinggi, itu tidak. Tapi kita merendahkan diri kita. Itu kalau membuat merasa bersalah. Kalau yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman ini bagaimana? Pasti kita harus dengan temannya bagaimana? Ada rasa percaya satu dengan yang lain, nyaman diajak ngomong. Membuatkan alas-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu, kan kita sudah jadi teman. Ayo, kita kan sudah jadi sahabat, bestie, kita sudah curhatan. Jajannya bisa dibagi berdua. Nah, seperti itu. Masa kamu tidak mau sih? Ingat apa yang ibu pernah lakukan. Ya bahan bersuara. Dampaknya hasilnya ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Jadi kalau kita dengan teman pasti kan ada rasa percaya satu dengan yang lain. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya. Jadi anak itu beranggapan, oh jadi sesama teman kan enak ngomongnya, ada. Jadi mereka curhatkan itu tersampaikan di dalam kita. Dampak murid lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kalau kita dialog sebagai teman, pastinya kita sering disepelekan. Nah, sama Bu Ayu kan temanku, CS ku, friendku. Nah, jadi ketergantungan. Kalau ada usaha, pupuk tolong yuk, gini-gini ya. Ada rasa ketergantungan itu harus sebagai teman. Kalau pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, ada peraturan. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum yang di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dipantau, anak itu seberapa sih? Seperti yang tadi, kamu mau ini enggak? Bintang enggak? Kalau mau, berarti kita pantau dia bilang, Pak Guru bawa dia, aku sampai adik dulu. Nah seperti itu. Kalau manajer, yang kelima posisi netral manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan, diarahkan. Kalau manajer itu lebih mengarahkan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaikan masalah ini. Hasilnya menguatkan diri anak itu. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, jangan kita suruh anak untuk mengakui kesalahannya sendiri dulu. Kita gali dulu yang ada menurut pendapat anak itu sendiri. Kenapa kamu kok seperti ini tadi? Alasannya bagaimana? Seperti itu. Seperti yang di restitusi tadi. Ada 3 hal tadi. Hasilnya anak itu jadi kuat, keterkaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi murid itu sadar bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dampaknya adalah peserta didik itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara dia supaya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang
mereka lakukan. Itu ada tadi 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat memantau, 5 manajer. Yang keenam segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, menyambungkan kesalahan, dan validasi kebutuhan. Di situ ada 3. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Itu termasuk di dalam menstabilkan identitas. Kalau di dalam menyayangkan keyakinan, yang ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, membantu siswa mengendalikan kebutuhan yang ingin terpenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kamu mau belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah ucapan contoh, ucapan-ucapan yang ketika guru katakan ketika kita memvalidasi kebutuhan atau kesalahan yang anak lakukan. Menanyakan keyakinan, ini menanyakan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita, menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati. Guru bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau keyakinan yang kita percayai? Nilai universal apa saja yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu ya seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan hal itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh ucapan-ucapan untuk menanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik atau membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kamu memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini apakah sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk memulainya? Peraturan apa saja yang ada? Seperti kamu punya masalah, apakah ibu bisa bantu? Saat ini kamu seharusnya harus berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Itu adalah contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk merestitusi siswa yang ada di kelas kita maupun ada di lingkungan sekolah kita. Ini adalah contoh penerapan budaya positif yang kita sudah lakukan di sekolah kita. Yang pertama ada
upacara bendera di hari Senin ini sudah. Ya, Jumat sehat, melakukan senam pagi setiap hari Jumat. Kenapa budaya positif? Ada setelah kita apel pagi, kita seperti biasa bersalam-salaman dengan Bapak Ibu guru atau yang gurunya juga seperti itu, berguru saling bersalam-salaman satu dengan yang lain. Jumat bersih, kita setiap Jumat kalau ada acara kita pasti melakukan bersih. Peringatan hari keagamaan, ini contohnya adalah waktu itu kita melakukan buka bersama. Pembelajaran TK. Mendapat budaya positif. Di sini waktu di kelas anak-anak menempelkan dia mau budaya positif yang bagaimana, kesepakatan kelas yang bagaimana, pembuatan keyakinan kelas dalam kelas. Ini adalah testimoni dari peserta didik Sabrina. Saya juga senang dengan penerapan budaya positif di sekolah saya karena menjadikan siswa lebih disiplin dan menghargai orang lain. Refleksi, budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah perlu tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga peserta didik dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukannya. Terima kasih. Demikian adalah paparan diskriminasi budaya positif dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain atau tanggapan? Saya mau menambahkan sedikit terkait dengan materi tadi yang sudah disampaikan. Di awal tadi, Mbak bisa tolong di yang kolom merah. Tadi sudah dijelaskan tentang hukuman dan penghargaan, gitu, Terus tadi kita sudah diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan di awal. Nah, itu untuk mengetahui pemahaman awal kita. Ada yang bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Terus tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak itu, kalau kita jawab setuju, itu kadang memang berarti hukum itu anaknya menjadi lebih tertib gitu, Nah, tapi itu tidak demikian, Kalau sering dihukum, misalkan telat kon push up misalkan, terus besok telatnya kon push up, besok telatnya alah paling aku ya kon push up. Jadi anak itu menjadi kebal gitu. Terus apakah itu menjadikan anak menjadi lebih disiplin? Tidak, karena itu dengan diberikan hukuman seperti itu, anak akan melakukan atau datang tepat waktu itu hanya untuk menghindari push up itu tadi, begitu. Nah, harapannya kita itu bisa menimbulkan atau membuat anak itu menjadi disiplin, tapi dari dalam dirinya sendiri. Jadi nanti ada atau tidak ada gurunya, dia akan datang tepat waktu. Guru yang berdua rawon kepolone mulai ngono enggak. Cara kepolone aku gak mulai ngono kepolone ngono. Tapi kalau disiplinnya itu sudah dari dalam dirinya sendiri, ono kepolone dia tetap pulang seperti biasa. Nah, itu kalau disiplinnya itu sudah dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsiknya sudah ada, itu akan seperti itu. Nah, harapannya kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam murid itu sendiri. Jadi dia akan melakukan sesuatu itu bukan karena menghindari hukuman. Terus kebalikannya yang kedua itu penghargaan, gitu, Misalkan siapa yang bisa menjawab soal nomor 1, Pak Guru kasih pulpen. Nah, terus kan siswa berlomba jawab,
terus yang benar dikasih pulpen. Besok lagi yang bisa menjawab soal ini Pak Guru kasih permen. Berarti kan anak berusaha jawab karena untuk mendapatkan permen. Tapi besoknya lagi kalau tidak ada itu, alah rasa-rasa jawab gak ono hadiah. Gitu gitu. Nah, itu siswa melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Nah, harapannya kita bisa itu menimbulkan atau menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu, ada atau tidak ada imbalan dia tetap mau jawab. Nah, itu yang agak sulit begitu ya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik itu. Kemudian yang berikutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah dijelaskan hukuman itu yang berat-berat dan menyiksa, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu yang ringan-ringan kayak tadi diminta menghubungi lapangan, nah itu termasuk konsekuensi. Nah, apakah itu benar-benar sebagai konsekuensi? Nah, bedanya hukuman dan konsekuensi itu, kalau konsekuensi itu sudah disepakati di awal. Jadi misalkan apabila kalian itu datang terlambat, maka akan diberikan konsekuensi seperti apa. Terus anak-anak kan dijawab, yang telat diminta pus apa gitu. Terus yang telat diminta lari lapangan Pak. Nah, itu mana yang disetujui. Jadi kesepakatannya seperti apa? Kalau anak-anak sudah setuju, bila yang telat nanti diminta push up 5 kali, setuju, semuanya sudah setuju, berarti kan sudah disepakati. Nah, itu akan menjadi konsekuensi. Jadi besok kalau ada anak yang telat, anak-anak sudah tahu konsekuensinya apa, berarti dia akan push up 5 kali. Nah, itu sudah disetujui di awal. Jadi tidak ada yang diberikan secara tiba-tiba, oh telat terus diminta lari, telat terus dihukum seperti ini. Begitu. Nah, kita bisa mulai mencoba membuat yang seperti itu, menyepakati atau membuat kesepakatan kelas atau membuat kesepakatan sekolah. Jadi misalkan kalau telat nanti konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu melakukan ini berarti nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi sudah jelas dari awal. Kalau di pondok itu biasanya anak-anak itu dikasih buku pegangan, dan di situ sudah ada semua konsekuensinya. Tidak hafal ini nanti kamu harus melakukan ini. Pulang tanpa izin nanti kamu harus melakukan ini. Itu semuanya sudah lengkap. Nah, mungkin itu bisa kita tiru gitu ya, untuk menyepakati kesepakatan terkait dengan konsekuensi yang harus dijalani ketika anak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya begitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Semoga nanti kita bisa melakukan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kristiani terkait dengan disiplin positif dengan lebih baik begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait tadi yang saya dengar tentang kebiasaan di pondok bahwa sudah dalam bentuk buku, di situ sudah ada bagaimana konsekuensinya, sudah ada tertulis di situ. Berarti proses ketika kita membuat yang di buku itu kan berarti sebelumnya tentu saja kita sudah membuat kesepakatan dengan wali murid atau bahkan komite sekolah. Tidak serta-merta kita membuat tulisan itu tanpa ada kesepakatan, gitu ya. Karena kesepakatan kelas, jadi pas buat di anak-anak dibagi. Jadi setuju atau tidak, misalkan ada yang tidak setuju ya dicari opsi lain. Misalkan tadi kalau telat nyapu atau lari atau apa, misalkan ada yang tidak setuju ya cari konsekuensi yang disetujui bersama. Terima kasih. Jadi untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembimbing. Terima kasih kepada Ibu Kristiani Puji Astuti SPD yang sudah memaparkan hasil materinya. Untuk
selanjutnya adalah penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga menjadi amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara tersebut dengan baca alhamdulillah untuk keberagaman muslim bisa menyesuaikan. Mari saya katakan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.